Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi hari ini adalah hari kedua Gias 2022. Kita mau lihat ke booth-nya Adiputro. Nah, Adiputro tuh ada di sebelah sini. Adiputro hari ini menampilkan 3 unit. Yang paling depan, ini ada unit apa ya? Elf atau Mitsubishi-nya nih. Nih. Jadi dia ini konfigurasi seat-nya ada konfigurasi seat. Total seat-nya ada 16 plus 1 orang. Jadi 16 penumpang plus 1 driver. Dan ini keren banget. Dia namanya Jetbus 3 Jumbo Limousine. Keren ya. Nah, di sini untuk spesifikasinya dia memakai Mitsubishi FE71L yang long berarti ya. Tuh. Dia ada 16 kapasitas penumpangnya plus 1 driver. Jadi total mobil ini membawa 17 orang di dalamnya. Keren sih. Mau lihat ke dalam tapi lagi ada orang, jadi kita skip aja. Kemudian kedua, ini yang menarik. Dan ini sebenarnya belum di launching, tapi ketika video ini tayang, ini sudah di launching karena sebentar lagi dia launchingnya jam 1 siang, sebentar lagi. Ini namanya bis buatan Adiputro dan kerjasama dengan opal.id, opal.co.id. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah bis dengan konsepnya itu bis studio. Jadi bis ini kayak sekarang kan lagi rame podcast ya. Jadi bis ini bisa dipakai buat bikin podcast. Nah, kita sudah lihat bagian depan ya. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Karena dalamnya ini yang bikin penasaran. Gimana caranya bis bisa dibuat tempat untuk podcast. Yuk, kita masuk ke dalam. Mbak, boleh masuk ya? Nih, pendek banget. Udah kayak bis bandara. Ground clearance-nya pendek. Nah, ini dia nih yang spesial. Tuh, ternyata inilah tempat yang dibuat untuk podcast. Dan emang keren banget sih. Ini kayaknya muat sekitar ya 6 orang ya muat ya. Terus juga udah disiapin untuk alat-alat podcastnya. Tuh ada headset, ada mic, ada 2 tuh ya. Wah. Terus ini ada pegangan-pegangan. Ini kayaknya buat kayak naruh kamera gitu-gitu deh. Keren ya. Terus dia tuh di bagian dindingnya, itu dia ada ornamen-ornamen kayak di bis Dream Coach. Tuh, mirip, jadi menambah kesan mewah dari bis ini. Keren ya? Jadi sampai tempat tripod-tripodnya segala macam tuh udah siap di sini loh. Bener-bener bis buat podcast. Coba kita lihat ke bagian depannya. Yuk, sini ke depannya. Tuh. Nah, ini untuk pengaturan audionya segala macam. Tuh. Ruang kemudinya seperti ini. Keren ya? Bisa kepikiran loh bikin bis buat podcast. Jalan-jalan podcast pakai bis. Keren. Oke, sekarang kita ke display selanjutnya dari Adiputro. Nah, ini yang spesial. Yuk kita ke sana. Nah, setelah lihat bis ini, sekarang ini dia bis yang paling aku suka. Ini adalah unit kaca single glass. Yuk kita puterin dulu. Kalau secara lampu segala macam eksterior sih nggak ada bedanya selain kacanya yang dirubah menjadi single. Tapi coba kita lihat ke bagian samping. Yuk. Nah, bagian sampingnya seperti ini. Ya sama seperti Dream Coach pada umumnya. Dan dia sudah memakai velgnya Alcoa. Lihat, bening banget dong velgnya tuh. Ini kayak kita bisa ngaca di velgnya deh, saking beningnya. Wah, keren banget. Terus untuk bagian kaca segala macam sih nggak ada bedanya. Di bagian atasnya itu ada tulisan-tulisan 22 capsule cabin karena bis ini bisa mengangkut 22 orang penumpang di dalamnya. Sleeper ya. Terus ada audio video on demand-nya juga. Jadi entertainment system yang ada di dalam tiap kursi penumpangnya. Nanti kita akan lihat ke bagian dalam. Kemudian ada tulisan lagi individual air purifier. Jadi udara di dalam bis ini bisa dipastikan udaranya yang bersih, oksigennya yang bersih sehingga kita tuh nggak batuk-batuk lah kalau yang punya permasalahan dengan pernafasan. Keren ya? Terus di sini untuk pintu daruratnya, tuh pintu darurat sebelah sini kecil ya pintu daruratnya, tapi ada. Oke, tapi kalau bis sleeper seperti ini dia tuh bagasinya kecil atau 75 sentian aja. Karena kalau bis sleeper seperti ini, dia tuh dimaksimalkan di bagian penumpangnya untuk bisa 2 tingkat seperti ini. Jadi bagasinya emang kapasitasnya nggak begitu besar.
Bisa dibuka nggak ya? Oh, dikunci. Ya, bagasinya nggak terlalu besar. Oke, bagian belakangnya lihat. Nah, bagian belakangnya masih sama seperti Jetbus 3 pada umumnya. Sama seperti ini. Terus di bagian bawahnya ini ada apa ya? Garnisnya tuh chrome. Jadi ini menambah kemewahan dari kalau looks dari luar ya. Ini menambah mewah. By the way, ini dia pakai Mercy 1626. Bodinya dia pakai Jetbus 3 MHD. Oke. Sudah puas lihat bagian luarnya, sekarang kita lihat bagian dalam. Yuk. Ini kita masuk dari depan apa belakang ya? Dari belakang aja deh. Yuk, kita masuk dari belakang. Nah, ini pintu belakangnya. Ketika kita masuk ke pintu belakang, kita langsung disambut dengan toilet nih. Toiletnya di sebelah sini. Seperti biasa ya, kalau kalian udah sering nonton videoku, udah tahu toiletnya bis dari buatan Adiputor tuh seperti apa. Tapi kita coba lihat juga, siapa tahu ada perbedaannya. Nah, toiletnya seperti ini. Oh, nggak dinyalain lampunya. Toiletnya ya sama aja sih, seperti bis-bis Dream Coach yang lain. Nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi biasanya kalau bis-bis yang lain tuh dia pemakai toilet yang jongkok. Di sini dia sudah memakai toilet yang duduk. Perbedaannya itu sih. Selain itu nggak ada perbedaan dari wastafelnya, terus bak airnya segala macam masih sama aja. Oke, kalau bis sleeper itu yang menariknya adalah di setiap kursinya. Kursinya ini dia ada 2 tingkat, di bagian atas dan juga di bagian bawah. Jadi di sebelah sini tuh seat nomor 11B ya. Iya. 11A di bagian atas, 11B di bagian bawah. Nah, sekarang kita coba naik. Kemudian di sini tuh kita dikasih pegangan. Nih. Kita naik. Kalau aku sih biasanya naiknya kaki kiri dulu ya. Kaki kiri, terus tangan ini kanan pegangan ke sini ke kapsulnya, terus naik deh. Sekarang kita sudah berada di dalam tutup. Jadi kalau kita nggak mau diganggu sama orang lain, ini bisa kita tutup. Ya misal di perjalanan gitu ya, kita silau nih. Kacanya pengen kita tutup, di sini juga kita disediakan 2 buah hordeng yang bisa kita tutup. Tuh, enak kan? Kursinya dia sudah elektrik. Jadi untuk menaikkan dan menurunkan si kursi atau sandarannya ini sudah menggunakan elektrik. Elektriknya itu ada di sebelah kanan kita untuk maju mundurin di si sanggahan punggungnya. Tuh. Wah, enak banget sih. Aduh, enak banget. Kita disediakan 2 buah port USB charger. Ini sama-sama 5 volt 2,4 ampere. Jadi, sepanjang perjalanan kita naik bis ini, kita tuh udah nggak bakal ketakutan gadget kita bakal lowbat, baterainya habis, segala macam tuh nggak bakal ketakutan. Kemudian juga di sini kita diberikan 1 buah cup holder. Kenapa cuma 1 ya? Padahal di sini tuh sebenarnya bisa dikasih 2 atau 3 cup holder. Karena perjalanan jauh kan, kita membutuhkan banyak air minum, jadi cup holder tuh sangat membantu. Ya harusnya nggak cuma 1 cup holder sih, bisa ditaruh 2 nih harusnya di sini. Jadi seperti inilah POV kalau kita menjadi penumpang di dalam bis Dream Coach-nya Adiputro ini. Tuh. Oh iya, satu lagi. Fasilitas yang masih kita dapatkan di dalam bis Dream Coach yaitu adalah kursi pijat ini. Tuh. Ini kursinya mijet loh. Jadi di punggung kita ini ada getaran-getaran yang nggak mijet full sih kayak punyanya Avante D1-nya Tentrem itu kan bener-bener ada pijetannya. Kalau ini enggak, dia cuma kayak getar aja di bagian punggungnya. Tapi it's okay, ini lumayan ngebantu lah kalau kita untuk biar nggak ngantuk atau biar tambah ngantuk. Ini malah enak ya, kita selonjoran kayak gini, terus kita rebahan sambil ada getaran-getaran di belakang badan kita tuh kayak wah, enak banget sih. Untuk ininya, legroomnya, ini jujur aja dengan tinggiku 175 cm, ini mentok, jadi kakiku tuh harus nekuk ke belakang. Memang jadinya kurang nyaman ketika kalian memiliki tinggi di atas 170 cm, tapi it's okay. Ini masih, ya oke lah, masih bisa selonjor full, walaupun ujungnya tuh agak nekuk begini, tapi nggak apa-apa. Kemudian di sini tuh kita disediakan AVOD yang tadi aku bilang di luar, ada tulisan AVOD atau audio video on demand di kaca luarnya. Ini dia AVOD-nya atau audio video on demand. Jadi di sepanjang perjalanan kita tuh bisa menikmati ini entertainment system, dan ini tuh bisa di-adjust dari posisinya. Tuh, tadi nggak segini kan? Ini kita bisa dorong ke belakang. Tuh, kita bisa setting posisinya dari sini. Nih, kita bisa dorong begini, terus kita giniin lagi, kita dorong lagi biar jauh.
Tuh, sekarang posisinya ada di sini, jauh kan? Kalau kita mau deket, kita geser dulu, terus kita tarik si tuasnya ini. Tuh. Nah, jadi posisinya sekarang sudah mendekat ke kita. Dan ini dia basicnya adalah Android, jadi kita bisa atur AVOD-nya ini sesuai dengan kemauan kita. Bisa kita konekin ke WiFi, tethering dari HP kita ke si AVOD atau audio video on demand ini untuk menonton YouTube, buka Spotify, buka internet dan lain-lain, karena ini basicnya adalah sebuah Android. Kemudian di sini juga ada Bluetooth-nya. Tuh, nih Bluetooth-nya. Jadi kalau kalian nanya ini gimana cara mendengarkannya, itu mungkin kita bisa pakai AirPods, kemudian AirPods-nya ini dikonekin ke si Bluetooth-nya seperti itu. Nih, coba kita pair new device. Kemudian kita coba pakai Bluetooth. Wah, ini ternyata Bluetoothku nggak bisa kebaca di sini, tapi ini adalah tempat yang kemarin sudah direview sama Mas Ridwan Hanif. Jadi kita bisa lihat di previously connected device, kita klik di sini ada AirPod-nya punya Mas Ridwan Hanif tuh. Udah pernah connect ke sini dia. Jadi buat kalian misal mau konekin untuk mendengarkan suara dari audio video on demand-nya, itu kalian bisa memakai TWS atau headset Bluetooth kalian ke sini. Seperti itu. Kemudian di sini juga kita ada banyak yang bisa dibuka nih kayak video. Ini ada MX player-nya. Kita coba apakah ada isinya. Ada movie tuh, movie-nya ada 10 video. Tuh, ada beberapa film di sini tuh. The Suicide Squad, ada The Conjuring, ada Mortal Kombat, ada Godzilla vs Kong, dan lain-lain. Jadi, sepanjang perjalanan, inilah entertainment system yang bisa kalian gunakan untuk menemani perjalanan kalian. Nih, coba di sini ada musik, kita buka musiknya ya. Nih musik, tuh. Ada banyak juga musiknya. Tuh, ya kan? Mantap banget. Oke. Ini mantep banget. Kemudian untuk AC-nya, ini AC-nya ada pas banget di atas perut nih. Kalau posisiku sih seperti ini di atas perutku banget nih. Jadi kalau naik bis ini auto harus selimutan karena AC-nya di atas perut. Kemudian di lower AC-nya ini juga kita disediakan 2 buah port USB lagi. Jadi total di kursi ini kita disediakan 4 buah port USB. Di sini 2, di sini 2 juga. Kemudian juga di sini ada lampunya, tuh. Jadi kita juga disediakan 3 buah lampu. Di atas di lovernya ini 2, kemudian di sini 2 juga. 2 juga, di sini 1. Jadi ada 3 buah lampu yang akan menerangi kita di kursi ini. Tapi basically tanpa lampu ini pun kita sudah disediakan ambient light seperti ini. Dan gak cuma ambient light seperti ini, di sini juga ada titik-titik ini nih. Nah, titik-titik ini juga kalau malam bisa dinyalakan. Jadi keren banget. Oke, sudah puas dengan apa yang kita dapatkan di sini? Kita lanjut lihat bagian lainnya dari Dream Coach-nya Adi Putro. Yuk. Sekarang kita coba di bagian bawah. Enaknya kalau di bagian bawah kan kita nggak perlu manjat-manjat ya. Jadi langsung aja ngejatuhin badan ke sini. Better di bagian bawah daripada di bagian atas, karena kalau di bagian atas itu tentunya goyangan dari bisnya tuh lebih berasa. Jadi kalau naik bis sleeper gini, aku sih rekomendasinya buat kalian duduknya di bagian bawah aja. Makanya kalau bis sleeper rata-rata ya kayak Sinarjaya, Pandawa, dan lain-lain itu biasanya kursi bawahnya duluan yang penuh. Karena biasanya agen-agennya juga bilang kursi bawah tuh better dibanding kursi yang atas. Nah, kemudian di sini juga kita diberikan armrest. Tuh, di sebelah kanan ada pegangan tangannya, ada sanggahan tangannya. Di sebelah kanan juga ada sanggahan tangan atau armrest. Jadi kita tuh di sini benar-benar rileksnya luar biasa. Jadi kalau kalian mau naik bis sleeper apapun itu dari karoseri manapun, misalnya Adi Putro ada Dream Coach, Laksana ada Suite Class, terus Tentrem ada Priority Class, itu kalian berebutan kursi bagian bawah karena bagian bawah seperti ini lebih nyaman dibanding bagian atas. Oke, sekarang kita lanjut ke yang lain. Yuk, kita sudah berada di kursi paling depan.
Di bis ini, kursi yang paling enak itu adalah kursi di bagian depan. Kenapa? Karena kursi di bagian depan nggak kayak kursi di bagian belakang yang tadi, yang kakiku tuh sampai ngejepit gitu, kayak ngebalik ke atas. Tapi di sini dia lurus. Tuh. Dia lurus banget. Jadi kaki nggak bakal mentok. Dan sekarang kita sudah di bagian ruang kemudinya. Di sini ruang kemudi, dan di sini tempat krunya. Terus ini dia memakai Mercy 1626 NG atau New Generation, jadi dia memakai 1626 terbaru. Kemudian kalau di bagian sini sih sama-sama aja pada Dream Coach yang pada umumnya yang sudah ada di jalan, ya. Di sini ada ininya, tulisan Adiputro di sebelah sini. Ini harusnya dibikin akrilik terus nyala gitu, kayaknya lebih mewah kali ya. Terus bagian sini juga dia aksen kayu, jadi menambah kemewahan dari bis ini. Juga di bagian kursi driver dan juga kursi konduktornya dia warnanya coklat gitu, jadi keren, jadi mewah banget. Wood panel di mana-mana, di sini juga tuh, keren. Habis, yuk kita keluar yuk, gantian. Kasih Mbak. Oke teman-teman, jadi gitu aja video kita kali ini ngelihat unit yang ada di displaynya Adiputro, dan favoritku adalah tentu saja ini Dream Coach dengan single glass. Walaupun single glass di sini tuh sebenarnya nggak berguna ya, karena kursinya dia nggak ada kaca untuk ngelihat ke depan seperti unitnya Juragan 99. Tapi dari secara visibilitas tentu single glass ini jauh lebih bagus, nggak terhalang topi di tengahnya. Jadi Adiputro sekarang inovasinya luar biasa, bikin back to single glass. Tapi overall Dream Coach-nya ini masih sama aja seperti Dream Coach yang lama, nggak ada perubahan di bagian dalamnya segala macam, masih sama. Tapi memang ya namanya berubah di bagian depan dari double glass menjadi single glass, itu sesuatu yang menarik banget sih. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini. Teman-teman yang mau datang lihat unitnya Adiputro yang ada di sini, langsung aja datang ke Gias 2022 yang ada di ICE BSD. Itu pesan dulu tiketnya di aplikasi Auto 360. Tinggal download aja di App Store dan juga Google Play Store. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan update dari channel Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!